Swastiastu, selamat pagi, semeton KPPAD TV. Hari ini kita bertemu lagi, semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia tentunya, walaupun kondisi seperti sekarang. Kemudian pada hari ini kita akan ngobrol dengan Mbak Zeta. Beliau ini seorang psikolog. Ya, beliau biasanya tugas di UPTD namanya ya, UPTD PPA Kota Denpasar. Jadi unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kota Denpasar. Nah, nanti juga akan teman-teman juga akan bisa banyak tahu apa aja aktivitas beliau. Tapi hari ini kita akan banyak ngomong soal bagaimana tentang psikologi anak-anak, terutama berkaitan dengan kondisi sekarang ya, pandemi COVID, kemudian juga anak-anak yang sekarang ini sangat tergantung pada gadget gitu. Apa kabar Mbak Zeta? Baik, sehat selalu ya, selalu bahagia, selalu sehat selalu. Yang itu yang harus disyukuri ya. Betul. Terima kasih Mbak Zeta udah berkenan untuk hadir di sini. Paling tidak hari ini kita berharap bahwa banyak nanti bisa memberikan informasi kepada pemirsa kita. Nah, berkaitan dengan psikologi ini Mbak Zeta, kondisi sekarang kan pandemi COVID ini cukup besar ya dampaknya, tidak hanya bagi orang tua, dan anak-anak juga. Apalagi sekarang anak-anak juga memegang gadget masing-masing karena kebutuhan untuk sekolah dan juga untuk bermain gitu ya, karena semua ada di rumah sekarang gitu. Nah, gimana nih Mbak Zeta dari sisi psikologi ketika anak-anak ada dalam kondisi sekarang hampir 2 tahun di rumah saja gitu ya, membatasi interaksi di luar, dan banyak mengkonsentrasi dengan gadget. Nah, bagaimana ini secara psikologi Mbak Zeta? Terima kasih banyak terima kasih banyak KPPAD Bali sudah mengundang saya di sini hadir untuk diskusi ya dari sudut pandang psikologi seperti apa kondisi anak-anak di masa pandemi, kemudian juga penggunaan gadget mereka seperti apa di masa pandemi ini. Nah, kebetulan saya juga sebagai psikolog ini tidak sedikit yang menangani kasus-kasus yang ini sebagai dampak penyerta dari penggunaan gadget sebenarnya. Contoh misalnya ada anak-anak yang tidak diawasi penggunaan gadgetnya sehingga mereka jadi lebih rentan terpapar oleh muatan-muatan yang sifatnya kekerasan maupun sifatnya pornografi seperti itu. Nah, kami di PTD PPA Kota Denpasar sendiri itu tidak hanya menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak yang berkaitan dengan kekerasan, tidak hanya seperti itu. Bahkan ada beberapa kasus-kasus yang berkaitan juga sama adiksi gadget atau kecanduan internet atau gadget, kemudian juga dampaknya terhadap kondisi psikologis anak. Biasanya kami juga tangani yang seperti itu dan kami rujuk jika dirasa perlu untuk berkoordinasi ya dengan psikolog klinis khusus anak maupun untuk untuk psikiater seperti itu. Nah, kemudian dampaknya seperti apa? Banyak sekali ya gitu. Contoh misalnya yang pertama, dari segi motorik anak-anak ini menjadi kurang terlatih karena ya kalau istilah sekarang jempolnya aja ya yang banyak bergerak gitu. Apalagi kalau yang banyak mabar pasti beginilah kondisinya begitu. Atau dari segi motorik mereka kurang terlatih, apalagi untuk anak-anak yang masih di usia tumbuh kembang. Nah, ketika mereka masih di usia tumbuh kembang, tentunya yang diperlukan adalah kecakapan motorik kasar, kecakapan motorik halus, bagaimana nanti mereka bisa memegang pensil seperti itu. Kita juga bisa lihat sih sebenarnya dari cara memegang pensil apakah anak ini cukup cukup familiar begitu ya dengan penggunaan alat-alat tulis misalnya, atau lebih banyak menghabiskan waktunya justru dengan gadget. Lebih mahir untuk anak-anak ini mengetik dibandingkan mereka menulis tangan seperti itu. Kemudian dari segi motorik, selain dari segi motorik, kemudian juga dari segi stamina tubuh ya gitu, karena lebih banyak kita menggunakan gadget, tentunya kita lebih banyak berdiam diri begitu, lebih banyak duduk, lebih banyak kaum rebahan begitu. Jadi itu juga berpengaruh pada stamina tubuh kita. Jadi otot-otot besar kita itu tuh kurang terlatih gitu ya untuk bisa bergerak dengan leluasa, misalnya seperti kita naik tangga, berlari dan segala macamnya. Bandingkan kita hanya duduk dan memainkan gadget. Kemudian selain juga dari segi stamina, motorik,
ada juga dari segi emosi. Nah ini yang biasanya menjadi dampak penyerta dari kondisi-kondisi ini, dan ini yang muncul dikeluhkan kepada kami para psikolog biasanya. Contoh, ada anak yang menjadi mudah mengamuk, begitu mudah emosi kalau misalnya penggunaan gadgetnya dibatasi, atau misalnya baru sebentar main gadget diberi jam pengaturan tidak mau, atau misalnya ketika kuota internetnya habis begitu ya, anak ini akan melakukan segala macam cara untuk bisa eksis kembali. Contoh yang paling parah kasus-kasus yang kami tangani, ada juga yang demi bisa memenuhi kebutuhan mereka eksis di dunia maya, mereka sampai menjual diri ya, gitu, bisa open BO dan segala macam. Itu ada kasusnya di mana juga. Ternyata sampai begitu ya anak-anak kita, sampai hanya untuk bisa main gadget ya, alasannya untuk bisa beli pulsa apa sampai open BO. Nah gimana sih Mbak Zeta untuk kita mengenali bahwa anak-anak kita sudah mengalami adiksi atau kecanduan gadget, itu seperti apa sih gejala sehingga orang tua juga cepat gitu ya untuk mencari support, bantuan pada tenaga ahli misalnya. Oke, nah ini menarik ya. Kenapa seperti ini? Karena sebenarnya lingkup terkecil kita di masyarakat itu adalah keluarga. Keluarga ini biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Nah, mungkin kalau di Bali sedikit lebih khas ya karakternya, karena ada juga paman, bibi, kakek, nenek, dan lain-lainnya dalam satu lingkungan keluarga. Jadi sebenarnya dari satu sisi itu justru lebih baik karena ada lebih banyak pantauan dan pengawasan ya. Seperti itu. Jadi bukan hanya figur orang tua, namun juga figur-figur orang lain di keluarga. Bisa jadi seperti itu. Atau di sisi sebaliknya, justru ketika lingkungan ini tidak cukup terkontrol, akhirnya jadi semuanya cuek gitu. Justru lebih banyak orang yang cuek. Jadi mari kita ambil sisi positifnya aja. Kita lihat bahwa pengaturan pertama pastinya dari keluarga. Kalau misalnya anak-anak ini sebenarnya mereka punya jenjang usia tertentu ya gitu untuk bisa menggunakan gadget berapa lama. Misalnya anak di bawah usia 2 tahun itu sama sekali sebenarnya sebaiknya tidak ada gadget. No, sama sekali. Sementara yang kita lihat sekarang anak-anak usia 2 tahun ini yang lucu-lucunya, mereka sedang babbling ya, sedang ngobrol dengan berusaha mereka berbicara, itu sudah sangat-sangat familiar dengan gadget. Kemudian harusnya anak-anak di bawah usia 5 tahun itu juga dibatasi penggunaannya, tidak setiap hari melainkan bisa seminggu sekali, paling lama itu 1-3 jam, itu pun seminggu sekali, dan itu untuk anak usia di bawah 5 tahun. Nah sekarang kita agak dilema ya dengan adanya daring ini, sekolah daring ini, jadi akhirnya anak-anak usia SD pun mereka sudah familiar dengan penggunaan gadget begitu. Nah, sebenarnya ini bisa diatasi dengan cara kita tetap memberikan waktu, bahwa waktunya penggunaan gadget adalah waktu sekolah begitu. Mungkin bisa diberi bonus ya, gitu ya, diberi bonusnya misalnya tiap 3 hari sekali atau 2 kali seminggu begitu, bisa diberi bonus 1-2 jam untuk bermain di luar waktu penggunaan gadget untuk sekolah. Nah, tapi memang yang terjadi sekarang justru sebaliknya, sekolahnya dari pagi karena biasanya selesai sampai siang, tapi karena orang tua sedang sibuk juga bekerja, entah itu kerja di luar atau mungkin ada yang work from home, tapi juga mereka juga sibuk dengan gadgetnya sendiri, akhirnya tidak mengawasi nih anak-anak yang jadwalnya sekolahnya daring jam 8 sampai jam 12, bablas biasanya pakai gadget itu bisa sampai jam 5 sore, bahkan kadang sampai malam gitu, dengan alasan belum selesai tugasnya, masih harus nyari segala sesuatunya di Google dan segala macam seperti itu. Jadi ini yang kita perlu atasi ya sebagai orang dewasa dan sebagai orang tua. Kita yang perlu tahu gitu bahwa ada batas waktu nih untuk anak-anak menggunakan gadget. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menariknya juga, beberapa kali saya sosialisasi ke desa, ke Banjar, saya sering tanyakan pada orang tua bahwa bapak ibu ketika membelikan gadget khusus untuk anak, bilangnya ini untuk siapa gitu. Dan spontan biasanya bapak ibu menjawab gitu, ini gadget punya anak gitu. Dan ketika mereka sudah menyampaikan seperti itu, saya akan bertanya balik, kalau punya anak berarti bebas dong, anak mau mengapakan saja gitu kan, mau menggunakan dari pagi sampai sore, mau seperti apa, karena itu miliknya anak. Nah, kita
mungkin perlu belajar. Untuk Bapak Ibu yang belum memberikan gadget, ini bisa belajar di sini, berarti bahwa yang namanya kita memberikan gadget pada anak itu meminjamkan. Ketika kita meminjamkan atau ya bolehlah kita pakai istilah menyewakan ya, gitu. Jadi mereka bisa membayar dengan cara belajar yang rajin. Mereka bisa menyewa dengan cara misalnya, menyelesaikan tugas dulu, PR selesai dulu, baru nanti bisa menggunakan gadgetnya. Jadi dengan cara seperti itu kita sedikit banyak kita mengontrol, karena gadget itu tetap kepunyaan orang tua, anak hanya meminjam. Jadi anak-anak juga belajar untuk bertanggung jawab, terutama ini yang sudah mulai masuk usia sekolah. Kalau kayak tadi bahwa ada kasus misalnya anak-anak sampai melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, seharusnya anak-anak bukan belum begitu sampai sejauh itu ya, tapi sudah sampai sejauh itu sekarang. Sampai kemudian BO dengan yang lain gitu, bahkan ini masih sangat kecil ya yang saya dengar. Nah ini gimana Mbak Sita, seharusnya sekarang kita untuk memprotek ya, kadang-kadang seperti yang Mas sampaikan tadi, nggak semua orang tua kemudian punya pemahaman itu, jadi dibiarkan saja. Terus bagaimana kemudian kita untuk memprotek anak-anak kita dari dunia cyber yang sangat kejam gitu ya, buat anak-anak, karena memang belum ada proteksi khusus gitu ya pada mereka, dan juga mereka masih bisa mengakses apapun gitu tanpa kontrol. Nah ini gimana gitu Mbak? Iya, ini juga menarik ya. Poin pertama, orang tua tidak boleh gaptek. Itu yang pertama. Kadang-kadang begini, saya lihat anak-anak itu jauh lebih jauh lebih mahir menggunakan gadget dibandingkan kita yang orang dewasa. Iya. Gitu. Bahkan kemarin itu saya sempat dapat kabar ini, teman saya yang sudah usia produktif bekerja, dia saja baru tertatih-tatih belajar Canva ini, otodidak pakai Canva. Tapi bahkan anaknya yang masih di usia sekolah dasar ini di dalam kurikulum belajarnya sehari-hari mereka sudah diajarkan untuk pakai Canva. Nah, betapa tertinggalnya kita ya, katakanlah kalau misalnya usia produktif bekerja 20, 30 atau 40 tahun baru belajar Canva, kemudian ini dibandingkannya dengan anak SD gitu ya, di bawah 12 tahun mereka sudah mahir menggunakan Canva gitu. Jadi syarat pertama, orang tua tidak boleh gaptek gitu ya. Jangan males untuk belajar, jangan bilang bahwa ini ribet belajar seperti ini, pokoknya handphone itu cuma dipakai buat telepon dan SMS aja. Jangan. Karena apa? Karena semakin kita tidak tahu, semakin kita nggak bisa mengikuti pergerakan anak itu ada di mana. Kalau anak punya medsos, kita cobalah follow dia gitu ya. Follow di IG-nya dia, follow, kita bikin akun TikTok gitu ya. Bukan kita mau stalking ya, tapi kita ingin memantau. Berteman dengan siapa dia berteman, kita lihat yang mana. Dan kalau bisa memang kita tetap pantau dalam kondisi realnya sehari-hari. Karena apa? Anak ini saking sekarang dunia sosial itu tidak terbatasi oleh jarak dan waktu. Bisa saja nih anak di Bali, mereka punya teman di Samarinda, mereka bisa punya teman di Australia gitu. Hal-hal yang seperti ini yang kita tetap perlu jaga anak-anak kita, pantau anak-anak kita supaya nilai-nilai budaya kita, norma-norma sosial kita itu tetap bisa ditanamkan pada anak. Kalau umur berapa baiknya? Maksudnya anak itu seharusnya ya dari sisi perkembangan mental itu udah bisa kita berikan gadget. Nah, oke dah, kita tidak melihat saat ini bahwa ada fenomena atau pembelajaran jarak jauh, tapi idealnya gitu ya. Umur berapa sih seharusnya anak itu baru boleh untuk menggunakan gadget? Ya, idealnya sebenarnya mulai masuk di usia remaja. Karena apa? Usia remaja ini kan masa transisi di mana anak-anak ini peralihan. Anak-anak yang di usia remaja, biasanya remaja ini startnya dari umur belasan ya, gitu. Bisa kita anggap sekitar awal SMP sampai dengan SMA itu adalah masa remaja. Biasanya di masa-masa kita sekolah dasar, orang tua kita pasti akan menanamkan, ini loh yang benar, ini loh yang salah, ini yang sebaiknya dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Kalau kamu melakukan seperti ini sesuatu yang wajar, kalau yang seperti ini tidak wajar. Nah, itu kita tanamkan pada anak-anak usia sekolah dasar. Tapi ketika anak-anak sudah mulai menginjak masa remaja, SMP, ini pergaulan mereka jauh lebih luas ya.
karena kelas di SMP itu lebih banyak daripada kelas waktu di SD. Nah, ini fungsinya juga supaya anak-anak ini mulai menguji kembali nilai-nilai yang sudah ditanamkan sebelumnya di masa usia sekolah dasar, seperti itu. Jadi anak-anak mulai bertanya-tanya, sebenarnya kok kalau di keluarganya temanku boleh ya Maya dia pakai gadget jam berapapun, atau misalnya kok kalau di keluarganya temanku mereka tidak ada kebiasaan makan malam bersama seperti kalau di rumah kita gitu kan, atau hal-hal yang seperti itu. Jadi mereka mulai mempertanyakan nilai-nilai, mulai untuk menguji nilai-nilai, dan mulai juga untuk belajar disiplin, tanggung jawab, dan komitmen. Nah, pada masa inilah sebenarnya kita bisa mulai memberikan tanggung jawab dalam bentuk gadget. Nah, saran saya itu tadi, jadi berikan gadget dengan cara dipinjamkan. Jadi ada batasannya, misalnya ini boleh digunakan hanya pada jam sekian sampai jam sekian, atau misalnya hanya boleh digunakan pada hari apa sampai hari apa. Kemudian bagaimana pengaturannya, kalau kuotanya habis, apa yang harus dilakukan? Kamu harus bantu mama bersih-bersih, atau kamu harus bantu papa cuci mobil misalnya. Hal-hal yang seperti itu untuk bisa mendapatkan uang untuk beli kuota. Jadi anak-anak ini belajar juga bahwa oh, saya nggak serta-merta saya bisa minta handphone paling baru gitu ya. Mungkin kalau yang sekarang pada minta iPhone 13 gitu. Kemudian kuota tetap penuh terisi, nggak mau tahu, pokoknya cukup buat mabar. Nah, jangan sampai anak-anak kita belajar juga untuk tidak bertanggung jawab seperti itu. Wah, dia juga harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Ya, kewajiban juga harus bebas. Nah, sebenarnya yang terakhir nih, kapan anak itu memerlukan bantuan dari seorang ahli psikolog misalnya? Dalam kondisi seperti apa? Sebaiknya orang tua udah langsung, oh ya kita harus mencari bantuan nih. Saat gimana? Ini terutama kalau kaitannya dengan adiksi gadget ya. Jadi perlu kita lihat tadi ya, ada batas-batas wajar di mana anak ini sudah mulai sebaiknya menggunakan gadget dari batasan usia sampai dengan batasan waktu. Gitu. Katakanlah kalau misalnya kita melihat anak di bawah usia 2 tahun ini sudah hampir setiap hari terpapar, itu sudah jelas akan ada permasalahan di kemudian hari. Jadi sebenarnya nggak kelihatan sih mungkin sekarang, tapi nanti ketika anak ini masuk ke usia sekolah sudah ada pembandingnya. Oh, temen yang itu bisa duduk diam, duduk manis di kelas. Oh, kok yang satu nggak bisa ya? Oh, kok yang biasanya teman-teman yang lain ini bisa diberitahu itu tidak pakai ngeyel, tidak pakai ngotot pada guru, tapi kok yang ini enggak ya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu, oh kalau yang ini kenapa dia jadi lebih mudah terpantik emosinya sementara tidak. Nah, hal yang seperti itu terutama dari sikap dan perilaku. Ketika anak-anak pada usia itu tidak berperilaku atau tidak bersikap sebagaimana mestinya anak-anak usia itu, itulah saatnya kita mulai cek lagi. Entah itu kita pergi ke dokter spesialis anak, pergi ke dokter tumbuh kembang anak, atau ke psikolog anak untuk tahu, oh ya anak usia 2 tahun kenapa nih kok masih terlambat bicara, belum bisa berbicara apapun. Oh, ternyata dia lebih banyak menonton YouTube. Jadi dia lebih banyak mendengarkan dibandingkan dia berbicara. Seperti itu. Kemudian misalnya, oh anak-anak usia sekolah, mereka harusnya sudah bisa nih perhitungan sederhana penambahan, pengurangan, tapi kok masih belum bisa. Kenapa? Oh, ternyata selama ini dia pakai bantuan kalkulator gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan masa tumbuh kembangnya, akan lebih baik langsung dikonsultasikan sesegera mungkin. Wah, benar-benar banyak sekali nih informasi yang disampaikan oleh Mbak Zeta. Nanti para orang tua juga harus mulai maksudnya mulai perhatikan anaknya. Walaupun memang orang tua nggak usah 24 jam ada sampingnya karena bekerja, tapi paling nggak siapkanlah waktu untuk komunikasi dan melihat bagaimana perkembangan anak, bagaimana keseharian anak. Terima kasih Mbak Zeta dan rekan-rekan Semeton KPPAD TV. Terima kasih, sehat selalu, dan apabila ada masukan, saran, silakan nanti ke KPPAD Bali di Facebook dan Instagram, juga di YouTube kami di KPPAD Provinsi Bali. Dan hari ini kita akhiri dengan Rama Santi. Oh, Santi.